kita. Haleluya. Hari ini kita berbicara sesuatu tentang pelajaran roh yang luar biasa tentang nubuatan ya. Ada banyak ibu-ibu yang mendengarkan pesan Tuhan dan berkata nubuatan. Tapi apakah nubuatan itu hanya kita dengar saja? Dan kita sepertinya bersemangat karena ada orang yang menyampaikan pesan nubuatan kepada kita dan kita mungkin gak buat apa-apa. Apa juga yang Tuhan katakan tentang nubuatan ya. Sampai hari ini apa yang menjadi bagian roh, apakah masih terjadi kekuatan nubuatan buat kita dan kita tangkap dalam roh. Siapkan pulpen saudara, siapkan buku catatan saudara, terutama siapkan kondisi keadaan supaya enggak terganggu, semua video tetap dibuka supaya berinteraksi dengan baik, dan kita akan diberkati malam ini dengan luar biasa tentang apa yang Alkitab katakan tentang nubuatan. Oleh karena itu, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk hambanya Dr. Adolf. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Dan saya yakin bahwa hari ini beliau akan memberikan satu kekuatan spirit buat kita, pelajaran firman yang menghidupkan dan kita akan diberkati. Shalom Pak Adolf, haleluya. Nah, iya. Oh, jangan. Shalom Ibu Sarlin, shalom Pastor Sarlin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari semua lambaikan tangan untuk hambanya, haleluya, praise the Lord, haleluya, haleluya. Glory to God. Ya, saya percaya wow, hambanya sudah mempersiapkan diri secara khusus. Dan kalau soal pelajaran-pelajaran, memang beliau adalah orangnya. Saya percaya kita akan diberkati ya, karena back to Bible, apa yang pesan roh nyatakan, dan kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya berikan untuk Bapak Pendeta Dr. Adolf. Silakan, haleluya. Baik, terima kasih Kawal Indonesia melalui hambanya Ibu Sarlin. Dan semuanya dari Sabang sampai Merauke, saya sapa kembali, shalom. Oh, shalom, puji Tuhan, yes. Ya, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, kembali bersama-sama bertemu dengan saya Pendeta Lubas Terputar untuk saling memberkati. Ya, ketika Bapak semuanya, para ibu-ibu, ada bapak-bapak, berarti saya yang paling ganteng di sini. Ada bapak-bapak nggak? Sepertinya ada bapak-bapak yang hadir tadi ya. Ada bapak-bapak yang tergabung. Haleluya. Bukannya saya yang paling ganteng. Dan hadir ada Pak, ada di belakang para wanita yang luar biasa. Oh, mantap, luar biasa. Yes. Ya, baik. Ya, puji Tuhan. Ya, saya kan suami mendengar. Suara saya jelas. Kami mendengar, yes. Sangat jelas Bapak. Yes. Oke, baik. Ya. Saya sudah dikasih ini Bu, host bisa sudah ya? Ya, bisa Bapak. Silakan. Ya. Oke, baik. Ya, sesuai dengan permohonan tema atau topik firman Tuhan hari ini, yaitu ya nubuatan. Nah, luar biasa. Ini pasti sesuatu yang sudah didoakan, digumuli, dan juga penting sekali buat kita ketika diberikan tema ini melalui Pak Ian. Hambanya, wah saya bilang ini lumayan berat ini, belum pernah. Tapi kalau di kelas sudah pernah menyinggung kan, pada saat kita mengajar ya. Tapi tidak apa-apa, hamba Tuhan harus siap selalu. Ya, kapanpun jadi berkat, puji Tuhan. Jadi temanya saya coba lengkapi, nubuatan yang alkitabiah. Nubuatan yang alkitabiah. Mengapa penting ya menekankan yang alkitabiahnya? Supaya kita bisa bedakan ya mana nubuatan, mana ramalan, mana harapan, mana lubuat. Nah, gitu. Ya, kan ada juga sekarang ini lubuat gitu ya. Jadi supaya kita juga harus melihat mana yang murni dari kebenaran, mana yang memang hasil buatan manusia, rekayasa dari manusia, ya ini supaya kita bisa bedakan. Karena nubuatan itu udah pasti dari Allah kepada manusia. Baru manusia ya sampaikan lagi kepada sesama manusia. Tapi kalau yang lain, ramalan itu dari manusia kepada manusia dan belum tentu itu dari Tuhan. Bahkan seringkali bukan dari Tuhan. Ya.
apalagi yang nubuat. Nah, nubuat itu bisa dibuat-buat supaya bisa menjadi tren, bisa menjadi terkenal, bisa menjadi mendapatkan sesuatu ya, kehormatan, mungkin yang lain sebagainya. Ya bisa, itu karena nubuat. Dan semua itu tentunya seringkali tidak terbukti kan gitu ya, ya tidak terbukti. Ya, kita misalnya perhatikan ya, sekarang ini coba kita lihat motivator dunia ya, ya banyak sekali membuat suatu ramalan, perkiraan, ya kan, dan yang lain sebagainya, memberikan harapan-harapan yang belum tentu itu sebenarnya dari motivator itu pernah dialami oleh dirinya, ya, tapi itu hanya satu teori yang dia pelajari membaca buku, ya kan gitu, ya, bukan dari kebenaran, gitu, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu lebih banyak orang pendengarnya, lebih banyak yang senang untuk hal itu. Nah, kita sekarang ini yang berkumpul ada 53 orang, 53 ya. Nah, sekitar 53, mungkin ada yang di belakang, bertambah kalau kali 2 jadi 100 kan gitu. 106 kan gitu ya. Kalau ada yang di belakang kita sekarang ini. Nah, tapi kalau kita lihat acara-acara motivator di televisi dan yang lain, wah itu banyak sekali. Bahkan sekarang ini yang tidak dipakai lagi di televisi, yang sangat terkenal itu, tidak jarang di televisi karena ada kasus keluarga, ya, tetapi melalui YouTube sekarang itu 5.000-an orang yang pengikutnya, itu luar biasa. Ya, sedikit memang kalau kita perhatikan ada kata-kata firman Tuhan dari Alkitab yang dikutip, ya kan, untuk apa? Memperkaya pengetahuannya, penyampaiannya, sehingga mengutiplah dari kitab suci si A, si B, si C, yang hal-hal yang baik, ya. Padahal itu belum tentu sesuatu yang dialami dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Tentu saya tidak menyampaikan secara keseluruhan tentang nubuatan, Bapak Ibu ya. Tidak. Ya, saya menyampaikan apa itu nubuatan. Ya. Nah, mengapa kita penting belajar tentang nubuatan? Nah, lalu yang berikut kita akan mempelajari bersama-sama, memahami coba nubuatan yang dimasukkan Alkitab secara khusus di Perjanjian Baru. Apa kata Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 6? Ya, ini yang menjadi dasar kita. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 6, nanti bisa dipersiapkan ayat Alkitabnya. Kemudian juga di kitab Roma pasal 12 ayat 6. Ya, dua ini yang menjadi dasar ya, atau basicnya kita untuk belajar tentang nubuatan. Ya, nubuatan. Nah, oke. Tadi bersama-sama kita akan baca dulu ayat ini. Kita baca dulu ayat ini baru nanti penjelasannya. Ya. Nah, jadi sekali lagi tidak menyampaikan nubuatan secara keseluruhan, karena itu terlalu banyak. Tapi bagi yang mau, ya silakan punya buku ini. Ya, jadi Ibu Sarlin tunjuk saya, berarti Ibu Sarlin pimpinan Roh Kudus, Pak Adam sudah punya itu. Amin. Ya cukup tebal nih. Ini buku di sini nubuatan yang sudah digenapi dan yang belum digenapi, ya, dan yang Alkitabiah, ya, yang Alkitabiah. Jadi pedoman lengkap nubuatan Alkitab. Nah, jadi sudah ada di sini. Intinya sebenarnya nubuatan itu beritanya adalah isinya Mesias, ya, Mesias, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang hidup, yang luar biasa, yang dahsyat, yang menyelamatkan kita. Baik, kita perhatikan membaca. Nanti mungkin Ibu Sarlin kalau ada ayat Alkitab bisa bantu untuk dibacakan supaya lebih cepat. Ya, silakan Ibu, kita baca dulu dari kitab Korintus dulu, dari Korintus 14 ayat 1 sampai 6. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati, dan menghibur. Ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada
orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata tentang bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Demikian firman Tuhan. Kitab Roma, Bu, silakan. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlari lain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Sarlin. Ya, dari dua nas firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, ada pesan khusus yang luar biasa yang saya percaya kita semua diberkati dengan nas ini. Ya, mungkin kita sudah pernah baca, dan ketika saya ulang membaca dua nas ini, kalau kita perhatikan, ada 7 kali diulang kata nubuatan. 6 tadi di Korintus, ya, khususnya pasal yang 14. Kemudian ditambahkan lagi oleh Rasul Paulus di kitab Roma, yaitu nubuatan atau bernubuat. Jadi ada 7 kali diulang. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus mengulang-ulang kata nubuat atau nubuatan itu sampai 7 kali, bahkan lebih dari itu? Ini menunjukkan berarti sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, kita pahami, kita kerjakan, kita lakukan. Ya. Nah, tapi sebelum ya Paulus yang menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan itu, Paulus lebih mengutamakan dengan awal kata itu kasih. Ya, kasih. Jadi dari dua nas firman Tuhan ini yang menjadi sorotan kita, perhatian kita, yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah bahasa roh, yang ketiga adalah nubuatan atau bernubuat. Ya, bernubuat. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa diawali dengan kasih? Nah, kalau kita perhatikan juga, kita baca observasi di pasal yang ke-12, ya ke pasal yang 13, di sana Rasul Paulus berbicara banyak sekali tentang kasih. Ya, tentang kasih. Bahkan dikatakan kasih di atas segalanya. Kasih di atas segalanya. Nah, orang yang punya kasih Kristus, itulah yang sebenarnya bisa bernubuat. Tapi orang yang bernubuat tanpa kasih itu tentu belum tentu dari Tuhan. Nah, itu bisa sesuatu yang menyesatkan. Ya, nah kita perhatikan di sini, maka dikatakan apa? Dikejarlah kasih. Kata kunci kejarlah kasih. Nah, ayat ini nanti kita perhatikan mengapa didahului dengan kejarlah kasih, lalu dikatakan usahakanlah ya memperoleh karunia-karunia. Nah, oke. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Karena kasih Tuhan kita dipilih. Karena kasih Tuhan kita hidup sampai sekarang. Karena kasih Tuhan maka kita juga bisa mendengarkan nubuatan-nubuatan. Karena kasih Tuhan kita juga bisa bernubuat sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Ya. Banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tadi dikatakan ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi, yaitu membagi-bagikan sesuatu, ya kan? Nah, tapi saya coba cari dalam Alkitab, ada nggak karunia menerima? Ternyata nggak pernah ada. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, mana saya perlu itu. Kalau ada karunia menerima, saya mau berdoa minta kepada Tuhan tuh. Ternyata Ibu Sarlin tidak ada, Ibu Sarlin. Iya. Jadi karunia memberi yang ada. Ya, kita juga di Kisah Para Rasul, yang lebih berbahagia adalah mereka yang memberi, bukan yang menerima. Luar biasa ya.
Nah, Amin. karunia kemurahan. Oke. Nah, kita perhatikan bersama-sama dimulai dari hal ini. Bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kita ini adalah harta atau aset yang mulia, bahkan yang berharga. Mengapa? Karena kita ini tadinya adalah orang yang berdosa, orang yang hina, ya diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan. Yang hina diubah menjadi mulia. Luar biasa. Itu harus yang kita syukuri. Jadi kalau kita ada sampai saat ini beriman kepada Yesus menjadi orang-orang Kristen, ingatlah kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Jadi panggilan bagi setiap umat Tuhan adalah melaksanakan amanat agung menjadi semua orang menjadi murid-murid Yesus. Perhatikan, ketika Tuhan memanggil kita, siapapun kita yang sudah percaya kepada Kristus, ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadi murid-murid Yesus, menjadikan bangsa dunia ini menjadi murid Kristus. Jadi berarti apa? Melaksanakan amanat agung. Jadi setiap orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus secara otomatis ingat bahwa kita ini adalah hamba. Hambanya siapa? Bukan lagi hamba dunia, tetapi hamba Kristus, doulos, ya. Nah, sebagai hamba kita harus menjalani fungsi kita di tengah-tengah dunia yang jahat yang gelap ini menjadi garam dan terang, ya. Kita perhatikan dunia sekarang ini bukannya semakin baik, ya, tetapi semakin buruk dan semakin banyak kejahatan di mana-mana. Luar biasa. Sudah lebih jahat masa sekarang ini daripada zaman Sodom dan Gomora. Kita perhatikan. Kadang-kadang kita perhatikan ya berita-berita kriminal tiap hari di televisi. Ya, di dalam kejadian lebih banyak dalam keluarga. Ya, suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak-anak membunuh orang tuanya, bahkan cucu membunuh neneknya, kakeknya. Nah, semuanya terjadi yang sekarang di dalam keluarga. Bahkan ada bapak kandung, ya, bapak kandung memperkosa anak tirinya sendiri, bahkan anak kandungnya sendiri. Nah, berita semalam saya lihat ada seorang ibu buang anak yang baru dilahirkan di tong sampah, ya, di sampah, ditemukan oleh banyak orang. Mengapa dia buang? Mengapa? Karena himpitan ekonomi dan tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangganya. Bahkan kemarin ada ibu yang konseling lewat WA ke saya, ya pingin sudah bosan dengan suaminya, dia ingin berpisah dari suaminya. Mengapa? Karena suaminya dia katakan main-main dengan perempuan yang lain, bahkan sering chat dan WA dengan laki-laki lain dan dilihat disaksikan oleh istrinya, bahkan tidak berikan lagi nafkah kepada istrinya. Bahkan WA terakhir kemarin, Pak, apakah saya tetap mempertahankan? Saya bilang tetap berdoa dan bersabar. Biarlah kasih Tuhan yang menjamah hatinya. Kalau dia seperti itu, ibu tidak boleh tidak ikuti. Mau menyenangkan hati manusia atau Tuhan? Kalau menyenangkan hati Tuhan, sekalipun sakit dan berat, lakukan saja. Nah, lakukan saja. Sampaikan firman Tuhan. Ya, sampaikan seperti itu. Luar biasa. Artinya apa, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu dan yang ikut dikawal ini, kita ini adalah pelayan Tuhan yang melayani dalam segala situasi kondisi apapun. Jangan menunggu untuk melayani karena suasana sudah aman. Tidak akan pernah ada aman di dunia ini. Betul nggak Ibu Sardin? Ya. Tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Ya, karena itu makanya Tuhan mengaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan panggil kita untuk melayani sekaligus juga memberikan kepada kita berbagai karunia, berbagai kemampuan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, dalam 1 Petrus 4:10 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita yang sudah beriman percaya kepada Yesus, saya percaya kita semua punya karunia. Karunia yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan membuat kita berarti bisa lebih hebat dari orang lain. Tidak, itu semua adalah sesuatu kekuatan kemampuan disatukan untuk membangun tubuh Kristus, ya, supaya kita berdampak ya di dunia ini, berdampak di keluarga kita, berdampak di negara kita, berdampak di gereja kita. Melalui apa? Melalui karunia-karunia yang kita miliki, ya. Nah, jadi kita ini siapa? Pengurus yang baik akan karunia-karunia yang Tuhan berikan.
kita bagaimana mengurusnya? Berarti kita jaga, kita pelihara, kita kerjakan, kita lakukan. Ya. Bukan lagi hanya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi semua kita ini adalah pelayan, atau dikatakan lebih tepatnya lagi, kita ini adalah diakonos-diakonosnya Tuhan. Ya, diakonos-diakonosnya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Jadi tidak harus mereka bergelar STH menjadi diakonos. Yang MTH, yang doktor, yang profesor, tidak. Bukan karena mereka pendeta, ya pastor, bukan. Setiap kita, siapapun kita. Ya, bukan hanya karena mereka punya pendidikan tinggi, tidak. Ingatlah bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus dan sungguh-sungguh hidup beriman kepada Kristus, kita ini adalah diakonos, ya, kita ini adalah pelayan Tuhan. Oke. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak melayani. Jadi kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Nah, di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 6 dan juga di kitab Roma yang sudah dibaca tadi oleh Pastor Sarlin, ya, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang karunia-karunia. Karunia-karunia untuk apa? Membangkitkan motivasi dan sekaligus juga menjelaskan fungsi pelayanan. Jadi Paulus mau menjelaskan ini, semua karunia itu, termasuk nanti secara khusus itu karunia bernubuat. Paulus maksudkan itu untuk memotivasi kita, mengingatkan kita, menjelaskan kepada kita apa sih fungsi kita sebagai pelayan, apa fungsi kita dalam pelayanan. Nah, itu ya. Nah, maka dikatakan tadi di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6 itu dikatakan demikian. Ya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Berarti berbeda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Puji Tuhan, ya. Jadi karunia adalah dikatakan sesuatu anugerah dari Tuhan, yaitu karunia bernubuat, ya. Baiklah kita lakukan dengan apa? Dengan iman. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Kita awali dengan pengertian nubuat dan bernubuat, ya, bernubuat. Nubuat dan bernubuat, ya. Oke. Pengertian istilah atau nubuat ini atau bernubuat ini tentu bukanlah hal yang baru kita dengar, ya. Bagi orang percaya sudah sering mendengarnya, bahkan mungkin membicarakannya, mungkin juga sudah pernah, ya, mempraktekannya, ya, mendengar tentang nubuat, ya. Ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang percaya, tapi setelah tidak terbukti, kecewa. Nah itu ya. Nah, berarti bukan nubuat, berarti lubuat. Ya kan gitu ya. Nah, jadi kata nubuat atau nubuatan itu banyak ditemukan dalam Alkitab. Banyak sekali. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, kata nubuat dan bernubuat. Nah, pada umumnya, nubuat dalam Alkitab dipahami itu sebagai apa? Sebagai pesan Tuhan bagi manusia. Ini katakan tadi, nubuat itu adalah pesan Tuhan bagi manusia, bukan bagi pesan manusia kepada manusia. Itu tadi itu peramal, ya kan, ya, apa, paranormal dan para dukun, ya. Nah, kalau itu dari manusia, bahkan mungkin dari setan kepada manusia, ya, manusia sampaikan lagi kepada manusia, gitu kan. Nah, tapi kalau nubuat, ini dasarnya nih. Kalau nubuat, pastikan ingat ini pesan dari Tuhan bagi manusia, untuk disampaikan kepada manusia. Itu sumbernya jelas harus dari Tuhan. Ya. Nah, ya, kalau sudah dari Tuhan, itu pasti digenapi. Tidak ada suatu yang pesan dari Tuhan tidak digenapi, karena Tuhan kita itu Tuhan yang benar, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Tapi di antara manusia seringkali ada dusta. Maka dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Jangan itu ya. Suami tidak jujur, dusta kepada istrinya, istri pun mulai menyembunyikan sesuatu, berdusta dengan suaminya dan yang lain kan. Nah itu hal yang baik, tidak boleh dong Pak Pendeta, untuk hal yang baik berdusta kecil-kecilan saja. Ya kan, dosa kan nggak ada dosa besar, dosa kecil. Semuanya dosa sama kan gitu ya. Nah, ketika berdosa untuk hal yang baik pun, itu tetap aja adalah dosa ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Nubuatan Alkitab atau nubuatan Alkitabiah, ini disebut dengan Alkitabiah,
ini disebutkan sebagai sejenis prediksi terhadap suatu kejadian. Berdasarkan tindakan dan perkataan pertama diawali dari seorang nabi. Ya, dalam perjanjian lama yang menerima nubuatan dan yang menyampaikan nubuatan yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan itu adalah pertama adalah nabi. Ya, nabi, ya. Nah, makanya ada nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang sering kita dengar, hampir seluruh Alkitab ada, tapi yang paling sering dikutip itu adalah nubuatan Yesaya. Ya, kalau kita berbicara tentang Yesaya, berarti kita bisa melihat di sana nubuatan-nubuatan tentang siapa? Nubuatan-nubuatan tentang Mesias dari mulai kelahirannya sampai kepada penderitaannya. Ya, ada nubuatan di sana. Kemudian juga ada Yeskiel, ada Daniel, ya, ada Matius, ya, ada Matius 24, Matius 25, 1-2 Tesalonika tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada juga kitab Wahyu, ya. Nah, ini kitab-kitab yang sering ya sampai saat ini digunakan oleh hamba Tuhan untuk mengajarkan tentang nubuatan mana yang sudah digenapi dan mana yang belum tergenapi. Ya, oke. Nah, sedikit kita mengerti dalam bahasa aslinya ya. Nah, kata Yunani karena kitab Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Kita baca tadi dalam kitab Korintus dan juga Roma itu adalah bahasa Yunani yang digunakan. Ya, yaitu nubuat itu adalah kata disebut dengan propeteia. Ya, propeteia. Dari kata yaitu propeteuo. Propeteuo. Kalau tadi propeteuo dasarnya, dan ini propeteuo berarti bernubuat. Ya, nubuat. Maknanya apa? Artinya apa? Prediksi. Ya, prediksi bisa harus dibedakan dengan ramalan, perkiraan. Ya, itu beda. Ya, jadi ini menceritakan kejadian masa depan. Apa yang akan terjadi ke depan? Itu. Jadi masa depan. Nah, dari Roma 12 ayat 6 yang sudah kita baca tadi, kata yang digunakan di situ adalah propeteia. Ya, propeteia. Ya, kata ten, analogian, tes pisteos. Lalu dikatakan analogian, teos pisteos berarti sesuai dengan iman kita. Jadi, perhatikan di sini, orang yang tidak beriman kepada Kristus tidak akan pernah dapat bernubuat. Ini penting sekali. Orang yang tidak beriman kepada Kristus, orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, tidak akan pernah bernubuat. Ya, nabi-nabi yang sudah dipilih ditetapkan oleh Tuhan, semua nabi itu adalah nabi yang beriman kepada Tuhan. Ya, ya beriman kepada Tuhan. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nubuatan dalam bahasa Inggris disebut dengan profesi atau dikatakan menyatakan lebih dahulu. Ya. Ya, dari profesi ini dikatakan menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa akan yang terjadi. Jadi yang misalnya nih, sekarang ini dinyatakan yang terjadi di depan, terjadi di masa yang akan datang. Pasti terjadi. Ya, dan terjadi itu bukan kita yang menetapkannya. Ya, seperti sekarang, misalnya yang belum digenapi kan? Ya, sudah dinubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sudah. Tapi kapan datangnya kita belum tahu pastinya tanggalnya, harinya. Tapi itu pasti. Ya pasti. Kalaupun ada beberapa teman hamba Tuhan mengatakan Yesus sudah datang dalam bentuk Roh Kudus, katanya sudah datang. Gitu. Berarti nanti ada kedatangan yang ketiga kali. Padahal dalam Alkitab tidak ada kedatangan ketiga kali tentang Yesus. Hanya kedua kali. Datang pertama berinkarnasi, sudah naik ke surga akan datang kembali. Ya. Jadi nah ini perlu dipahami, dibedakan ya. Jadi tidak ada kedatangan Tuhan yang ketiga kali, tapi yang kedua kali. Oke. Nah ini berarti nih. Jadi sesuatu yang dikatakan jadi nubuatan itu pertama dikehendaki selaras dengan doktrin iman, selaras dengan Alkitab atau sesuai dengan Alkitab. Makanya hati-hati. Kalau ada orang bernubuat kita dengar itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Cek Alkitabnya, cross check dulu di Alkitabnya. Harus bisa dibedakan, kadang-kadang bisa begini. Ya, ada yang mengatakan kepada temannya, anaknya, putrinya ibu udah menikah belum? Belum. Ya berdoalah. Akhirnya dia bilang ini,
Ya tahun depan putrinya ibu pasti menikah. Ini nubuat atau apa ini kira-kira ini? Ini bukan nubuat, ini harapan ini, memberikan harapan, kan gitu ya. Belum tentu terjadi. Kalau terjadi berarti bukan nubuat, itu harapan. Ya, itu harapan. Jadi harus bisa dibedakan. Itu bukan bernubuat. Ya, oke. Jadi harus selaras dengan Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi apa yang kita perhatikan tadi dari kata profetia, nubuat, ya dari kata dikatakan bernubuat profetia, kita perhatikan ini ada hubungannya dengan nabi. Ya nabi, yaitu apa? Profetes. Profetes itu artinya nabi, ya nabi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita harus bisa membedakan antara nubuat sebagai suatu penyataan sementara dan nubuat sebagai suatu karunia pelayanan. Jadi maksudnya gini, kalau dihubungkan dengan nabi, nubuatan itu dihubungkan dengan nabi, itu sesuatu pesan yang sudah diterima dari Allah, yang sudah dilakukan, diberitakan, dan sudah digenapi, tapi ada juga yang belum digenapi. Ya, itu dari nabi. Tapi kalau nubuat atau bernubuat di zaman gereja sudah berbeda dengan nabi. Kalau nabi jabatannya fungsinya. Nah, jabatannya fungsinya. Kalau saat ini tidak ada lagi nabi, sekalipun ada orang-orang mengaku sebagai nabi setelah Yesus, ya, dan di Alkitab tidak dicatat itu, ya. Nah, makanya Alkitab ditolak karena tidak ada nabi yang terkenal itu di Alkitab, ya. Nah itu. Nah, kita perhatikan di sini. Tapi yang ada pada saat gereja apa? Fungsinya, ya fungsinya, fungsi dari nabi itu, jabatan tidak ada lagi. Makanya nanti kita perhatikan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, termasuk di kitab Efesus juga ada, ya karunia menjadi gembala, menjadi penginjil, menjadi pengajar, ya karunia dan yang lain-lain sebagainya, ya termasuk karunia bernubuat. Nah, apa maksudnya bernubuat di sekarang ini? Ya, ini yang penting untuk kita perhatikan, ya. Baik. Jadi sebagai pernyataan rohani, nubuat itu sebenarnya tersedia bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bagi setiap orang hidupnya dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dapatkah bernubuat? Dapat, bisa. Ya kan? Ya, bisa. Ya, dalam arti fungsinya. Ya, fungsinya. Oke. Baik, jadi nubuat merupakan suatu karunia istimewa yang memungkinkan setiap orang percaya untuk meneruskan apa? Perkataan firman atau penyingkapan secara langsung dari Allah. Tentunya dipimpin dorongan dari Roh Kudus. Nanti Alkitabnya ini silakan nanti dibaca karena kita lebih fokus nanti ke 1 Korintus 14, ya, ini nanti bisa dibaca ya. Nah, nubuatan itu dijalankan di bawah apa? Di bawah kehendaknya Tuhan. Perhatikan. Di bawah kehendaknya Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, makanya ada nubuatan-nubuatan yang palsu itu tidak digenapi. Nah, itu berarti bukan kehendak Tuhan. Kehendak siapa? Kehendaknya diri sendiri. Ya, itu pernah saya dengar sendiri. Kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu, waktu itu masih ada namanya Partai Damai Sejahtera. Ada yang bernubuat hamba Tuhan dari luar negeri. Ya, seorang ibu, orang ibu datang ke Indonesia mengatakan kepada pimpinan partai itu, Bapak ya menjadi presiden. Ya, pasti menjadi presiden dan nanti Bapak bisa taruh gambar Tuhan Yesus di istana. Bernubuat. Ini sudah 15 tahun berlalu dan nubuat itu tidak pernah terjadi. Artinya apa? Pakai nubuat. Gitu. Ini mudah-mudahan ini adalah nubuat akan itu. Ya, nubuat gitu. Nah, tujuannya apa? Ya gitu. Nah, keuntungannya apa kan kira-kira? Nah, seperti itu, ya. Nah, oke, jadi kita perhatikan bersama-sama. Ya, nubuatan adalah pesan dari Allah atau dikatakan sebuah ilham dari Allah. Ya, ini. Jadi bukan ilham dari manusia, bukan ilham dari dukun dan yang lain sebagainya. Jadi Alkitab mengatakan
perkataan para nabi berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Nah, di bawah bimbingan dari Roh Kudus. Makanya tidak mungkin salah, tidak mungkin sesat, tidak menyesatkan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menguasai, membimbing. Ya, jadi nabi adalah orang yang mendapat pesan dari Allah. Menerima pesan dari Allah, lalu disampaikan kepada yang lain, disampaikan kepada manusia. Ya, manusia. Jadi kata nubuat dan nabi adalah dua kata yang saling berhubungan. Ya, nubuat itu perkataan, ucapan, berita yang dari Allah, bernubuat berarti disampaikan oleh nabi. Ya, kalau sekarang para hamba Tuhan. Ya. Nah, kata nubuat menunjukkan berita. Ya, di berita apapun yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia oleh seorang nabi sebagai apa? Sebagai wakil Tuhan. Hebat loh, luar biasa kita ini wakil Tuhan. Makanya nggak boleh main-main kalau kita udah jadi wakil Tuhan. Berarti mulut ini harus dijaga karena wakil Tuhan berbicara. Ya, duta besar yang diutus oleh presiden ke negara lain, dia nggak bisa berbicara atas dirinya sendiri. Tidak boleh semuanya dia. Harus berbicara atas nama presiden yang mengutusnya. Demikian juga kita nggak boleh berbicara atas diri kita sendiri. Dorongan diri kita sendiri. Harus atas nama Tuhan kita berbicara. Ya kan? Makanya jelas beritanya apa? Dari siapa beritanya? Untuk apa itu berita? Nah itu harus jelas. Jadi berita atau firman ini datangnya melalui apa? Pewahyuan atau bisa juga dikatakan penglihatan langsung dari mulut Allah, dari mulut Tuhan, ya. Jadi berita yang disampaikan itu berhubungan dengan peristiwa masa lampau, masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Ya. Jadi 3 masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Seperti dikatakan contoh di Yesaya 42 ayat 9, minta tolong bantu saya Ibu Sarlin, kita baca Yesaya 42 ayat 9. Yesaya 42 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah terjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, Kepadamu. Yes. luar biasa. Jadi katakan nubuatan berarti dahulu. Sekarang sudah digenapi, sudah dinyatakan. Bahkan dikatakan akan datang. Dikatakan lagi hal-hal yang baru lagi berarti akan datang. Hendak aku beritakan kepadamu, ya kan? Nah, sebelum terjadi sudah dikabarkan. Nah, ini dia. Sebelum terjadi sudah diberitakan, sudah dikabarkan, sudah dikobarkan. Ya, jadi itu. Nah, kita perhatikan, perlu kita pahami di sini bahwa ada perbedaan sekali lagi antara nubuatan dan ramalan. Ya. Ya, nubuatan dan ramalan. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang seperti ini, ramalan. Ya, kalau nubuat adalah berita yang pasti akan terjadi. Sekali lagi, nubuat itu adalah berita yang pasti akan terjadi. Sedangkan ramalan belum tentu terjadi. Bahkan banyak kan tidak terjadi. Banyak berita bohong. Ya, sudah berapa nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, sudah tentukan tanggalnya, tahunnya, harinya. Itu sudah terlalu banyak, tapi nggak pernah terjadi. Bahkan sampai kita perhatikan, meresahkan ya jemaat. Dan jemaatnya menjual hartanya karena Yesus sudah mau datang. Disuruh oleh pendetanya, jual segala hartamu karena Yesus sudah mau datang tanggal sekian, jam sekian. Jadi kita ngumpul di tempat ini, dia akan datang. Mungkin kita tahu peristiwa itu. Dan akhirnya apa? Benar-benar terangkat. Diangkat siapa? Diangkat oleh pihak keamanan. Ya kan, baik pendetanya maupun jemaatnya diangkat. Ini bukan berangkat ke sorga. Ini makanya hati-hati. Ya, jangan langsung percaya, wah hebat gitu ya. Nah, hati-hati sudah ya. Tuhan Yesus mengatakan anak manusia aja tidak tahu, ya kan? Hanya Bapa yang tahu kan gitu. Nah, kok manusia lebih tahu kan gitu. Yang kita tahu adalah nubuatan itu sudah ada dan pasti terjadi. Ya, samalah seperti zamannya Nuh. Nuh Tuhan sudah katakan akan terjadi air bah. Ya, air bah. Nuh pun sudah beritahukan itu kepada orang-orang yang sekitarnya.
Tetapi mereka tidak percaya, malah ditertawain, bahkan mungkin Nuh dikatakan orang gila, orang sinting dalam keluarga itu. Masa bikin perahu di atas gunung sana? Bodoh sekali. Nah, itu ini dunia ini. Nah kan? Udah diberitahu bahwa akan ada bahaya, ini akan bumi hanguskan ini. Makanya hanya 8 orang yang percaya dan diselamatkan itu. Nah, sekarang ini masih banyak seperti itu, kata itu. Tidak mau masuk ke bahtera Nuh itu. Mau tetap ada di bahteranya yang membawa kepada kebinasaan, akan menabrak batu karang. Nah, itu kan. Nah, dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Nah, jadi ramalan itu beda. Istilah ramalan itu biasa digunakan untuk apa? Memperkirakan, biasanya perkiraan cuaca, gitu kan? Ya, cuaca itu seringkali gitu. Ada juga dikirakan cuaca akan badai, ternyata nggak ada badai. Cuaca akan terjadi tsunami, nggak terjadi juga tsunami. Nah, itu ramalan. Ya, nah, atau meramal nasib orang. Pernah nggak kita diramal? Hati-hati kalau yang udah pernah diramal, itu harus pengakuan dosa itu. Ya, dilihat telapak tangannya. Oh, ini M, berarti kau miskin. Ini K, berarti kau kaya. Masa depanmu hebat. Ya, kalau M, wah masa depanmu suram. Ya, hati-hati. Nah, itu ramalan dari setan itu. Ada lagi di bintang. Apa bintangmu? Bintang kejora dan bintang yang lain. Apa semua, apa dikatakan itu? Waduh, hati-hati yang begini-gini. Itu bukan dari Alkitab, Bapak Ibu, ya. Ya, harus kita tolak, ya. Jadi tidak pernah ada istilah nubuatan dipergunakan untuk meramal, memperkirakan cuaca, meramal nasib, meramal jodoh. Tidak ada itu, ya. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Ya, dia sudah lama itu menanti, siapalah jodoh saya, ini seorang pria ini, ya. Nah, lalu dia berpikir, udahlah, kalau seperti ini saya menanti saja, menanti di suatu tempat. Lalu diperhatikan siapa yang pertama muncul nanti di depan saya, itulah jodoh saya. Ternyata yang tampil semua banyakkan laki-laki. Berarti bukan jodoh. Lalu naik bis, nah duduk. Ternyata di sampingnya itu ada kosong. Tuhan, yang duduk di samping saya ini adalah jodoh saya. Gitu, langsung begitu. Nah, udah dia sambil merenung, berdoa. Ya, dia buka mata, dilihat ternyata siapa yang di sampingnya? Nenek-nenek. Udah jodohnya itu. Nah, ini jangan main-main dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, karena dilihat nenek-nenek, nggak jadi jodohnya. Bukan, nah gitu. Berarti itu manusia. Ya, kalau dari Tuhan pasti terjadi, ya. Nah, itu. Jadi nubuatan itu hanya dipakai untuk perkara rohani. Ya, perkara rohani, membangkitkan iman kita, memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya, nabi adalah jabatan yang diberikan Allah kepada seorang dipercaya untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Yaitu nubuat ataupun tugas yang dipercayakan kepada seorang nabi, dipercayakan sepenuhnya oleh Tuhan. Nabi tugasnya adalah menerima nubuat dan bernubuat, ya, bernubuat itu, ya. Kalau sekarang hamba Tuhan bukan lagi menerima nubuat, tapi mendengar nubuat yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, gitu, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pahami, sudah kita mengerti, ya, sudah mengerti apa maksud dari Alkitab itu ada menyatu dengan hati kita, menyatu dengan hidup kita, itulah yang kita beritakan. Makanya penting sekali dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Jangan harap orang yang tidak pernah pelayanan, nggak pernah ke gereja, malas beribadah, lalu bisa bernubuat. Pastikan itu nubuat palsu, jangan. Nah, nggak pernah berdoa kok bisa bernubuat, nggak pernah baca Alkitab kok bisa bernubuat. Nubuat apa itu? Nah, itu. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini penting. Bagaimana para nabi mendapatkan pesan dari Tuhan atau nubuat itu dari Tuhan. Ini penting sekali. Saya sampaikan agak cepat karena kita harus masuk dalam kitab Korintus tadi, ya. Tadi Tuhan menggunakan banyak cara, ya, untuk menyampaikan pesannya, pikirannya Tuhan melalui para nabi. Pertama itu melalui tulisan. Kita ingat siapa? Musa menerima 10 hukum Taurat itu tertulis dengan tulisannya siapa? Bukannya tulisan Musa.
tulisannya Tuhan langsung. Dengan tulisannya Tuhan, luar biasa Tuhan kita ya. Bisa menulis loh 10 hukum Taurat itu ya. Jadi Allah menggunakan cara ini setidaknya 1 kali sewaktu memberikan 10 perintah kepada Musa dalam bentuk tulisan. Itu bisa dibaca, minta tolong Ibu baca Keluaran 31:18. Kitab Keluaran 31 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Luar biasa. Ditulis oleh siapa? Jari Allah. Jari Allah. Pertanyaannya punya apa Tuhan punya jari? Adanya punya jari, Tuhan itu roh, tapi itu kedahsyatan yang luar biasa. Ini menunjukkan suatu fungsi ataupun Tuhan punya kuasa, ya punya kuasa untuk melakukan apapun, ya itu luar biasa, ya. Jadi melalui tulisan, ya melalui tulisan. Nah, lalu kita perhatikan lagi melalui siapa? Melalui malaikat. Nah, melalui malaikat Tuhan pun pakai malaikat. Coba pada saat Maria Maria didatangin oleh malaikat bahwa anak yang engkau akan mengandung, ya kan? Dan yang anak kandung itu adalah dari Roh Kudus, diberitahu juga kepada Yusuf, kan itu. Ini nubuatan tentang bagaimana Yesus akan datang lahir melalui Maria. Nah, nubuatan tentang apa lagi? Nubuatan tentang kematiannya, nubuatan tentang kebangkitannya, nubuatan tentang kenaikannya, ada di sana malaikat. Bahkan dalam perjanjian lama pun, Tuhan pakai malaikat untuk mendatangi Abraham, mendatangi Lot, ya, mendatangi banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, mendatangi Yakub, ya kan? Nah, ini kita perhatikan di sini. Nah, contoh, ya, Allah menggunakan malaikat untuk memberitahu Musa pesan apa yang harus ia sampaikan kepada Firaun di Mesir. Itu, kita tahu peristiwa itu ketika bangsa Israel ada di Mesir, ya, ada di Mesir. Nah, malaikat memberikan pesan kepada Musa, ya, memberikan Musa. Nah, perhatikan di sini nanti dibaca dalam Keluaran 3:2-4 dan 10 ya, nanti dibaca silakan. Jika perkataan Tuhan harus sampaikan secara persis kata per kata ada. Kemudian ia akan mengutus malaikatnya untuk apa? Mendiktekan pesan itu, menyampaikan pesan itu. Ya, kepada para nabi. Misalnya, Allah berkata kepada Musa di Keluaran 34 ayat 27. Berkata demikian, tuliskanlah firman ini, kata malaikat. Tuliskanlah firman ini. Karena sesuatu dengan firman itu akan mengadakan perjanjian denganmu dan Israel. Luar biasa. Tuhan pakai malaikat. Tapi ini ada malaikat yang baik ya, karena ada malaikat yang jahat. Ya, Lucifer. Ya, saya sekarang lagi belajar tentang angelologi di kelas. Jadi dua golongan malaikat, malaikat yang baik dan malaikat yang jahat, gitu kan? Oke, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan yang jahat. Ya, malaikat itu jahat itu karena diri sendiri, egonya ya. Oke. Baik, kita perhatikan, masih melalui malaikat. Nah, kita perhatikan, ini dalam Wahyu 1 ayat 1-2. Minta tolong Ibu Sarlin, baca lagi Bu. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, inilah wahyu Yesus Kristus. Diberitakan, disampaikan oleh siapa malaikat kepada siapa? Kepada Yohanes yang disebut hambanya. Jadi menyatakan tentang Kristus itu. Nah, ini luar biasa. Jadi malaikat dipakai oleh Tuhan. Ya, utusan. Jadi malaikat itu angelos, angelos dari kata angelos atau malak dalam perjanjian lama. Itu adalah kata utusan yang diutus. Bahkan kata angelos pun digunakan juga kepada kita. Angelos bukan berarti kita malaikat, tapi kata utusan. Kita diutus di dunia ini untuk apa? Ya, bernubuat, menyampaikan berita firman Tuhan. Ya, jadi itu. Kemudian yang berikut, penglihatan. Ya, penglihatan. Nah, penglihatan. Penglihatan biasanya diberikan sewaktu seorang nabi sedang sadar atau terjaga.
Ya, sedang dia sadar. Jadi kalau penglihatan itu bukan pada saat dia mati suri gitu. Pada saat dia sakit-sakitan, tidak. Tapi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan normal. Ya, dia bisa menerima penglihatan dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu enggak sembarangan gitu ya. Nah, sekalipun pemakai manusia, yaitu nabi itu adalah manusia, tapi dipilih orang yang memang benar-benar sadar dan terjaga. Ya, jadi beberapa penglihatan sangat nyata sampai orang yang menerimanya merasa seperti benar-benar ada dalam peristiwa itu. Ya, ada dalam kejadian itu. Seperti ya kita lihatlah Yohanes ya menuliskan Wahyu itu, dia saudara ada di sana. Dia ceritakan peristiwa yang benar-benar nyata dilihat. Dia ada di sana. Itu luar biasa. Kalau nggak ada mungkin bisa menulis kitab Wahyu. Ya, nanti hanya dongeng saja, mitos saja Wahyu itu. Tapi itulah satu penglihatan ya dari Pulau Patmos oleh Yohanes. Ya, oke. Jadi satu penyingkapan Tuhan kepada Yohanes, Rasul Yohanes.